Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2019. Semangat, kita mulai dari nomor 16. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada apa? Jadi sahabat cerdas, mekanisme evolusi itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adanya variasi, yang kedua adanya seleksi. Nah, variasi ini disebabkan oleh mutasi dan rekombinasi. Nah, dari sini mutasi ini bisa mempengaruhi evolusi. Nah, apa sih yang dikenal sebagai mutasi? Mutasi ini merupakan perubahan yang terjadi pada DNA atau perubahan itu terjadi pada kromosom. Jadi RNA salah. Nah, mutasi berdasarkan sel mutannya ada dua. Yang pertama ada sel tubuh atau somatis. Ini hanya akan berdampak pada individu tersebut karena tidak diwariskan. Yang kedua adalah mutasi pada sel gamet. Nah, inilah mutasi yang diwariskan pada keturunannya atau yang disebut sebagai mutasi plasma nutfah. Jadi jawaban yang tepat adalah 16B. Ini mutasi yang diturunkan ya. Kita lanjutkan nomor 17. Jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah, jadi sahabat cerdas, awalnya itu kromosom ini masih berupa benang kromatin. Kemudian memendek menebal menjadi kromosom dengan satu kromatid. Baru dia akan menduplikasi ya menjadi dua kromatid dalam setiap kromosom. Pada saat tahap metafase itu kromosom berpasangan. Namanya kromosom homolog. Misalkan pada manusia ada 46 kromosom, maka dia akan berpasangan yaitu 23 pasang kromosom. Nah, padahal apa yang disebut sentromer? Nah, sentromer itu adalah badan yang ada di tengah ini, sentral. Berarti dalam kromosom homolog ini ada 4 kromatid atau tetrat. Dalam 4 kromatid ini ada 2 sentromer. Kalau ada 20 kromatid maka setengahnya. Berarti ada 10 sentromer. Jadi jawabannya 17A. Kita lanjutkan ke nomor 18. Struktur clamp connection adalah suatu bentuk khas yang dapat terjadi pada hifa jamur. Hifa itu benang ya. Nah, clamp connection itu penghubung antara hifa. Nah, kita lihat gambarnya sahabat cerdas. Nah, ini terjadi pada hifa yang bersekat atau bersepta. Nah, ini septanya. Di sini setiap sekat ini punya dua inti haploid atau dikenal dikariotik. Nah, di sini ada clamp connection penghubung. Nah, ini yang dikenal ya, nanti ada septanya, ada sekatnya, di dalam setiap sekat ada dua inti haploid. Ini dijumpai pada hifa dikariotik pada kelompok Basidiomycotina ya. Nomor 18 jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 19. Tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetika dibanding hewan. Kenapa? Nah, jadi gini ya sahabat cerdas ya. Tumbuhan yang direkayasa disebut sebagai tanaman transgenik. Nah, biasanya yang sering digunakan itu vektor berupa plasmid dari bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, ini yang sering digunakan sebagai alat angkut ya sahabat cerdas ya. Nah, jadi contohnya kita pengen merekayasa tanaman ya. Nah, contohnya disisipi gen asing yang di sini warna hijau. Nah, ini butuh perantara berupa plasmid bakteri dari Agrobacterium ini. Nanti baru kita masukkan ke dalam tanaman ini. Nah, Agrobacterium ini kalau dimasukkan ke dalam tanaman itu bisa membentuk jaringan tumor. Nah, jaringan tumor ini nanti kita akan kembang biakan biar menjadi individu baru. Nah, melalui teknik kultur jaringan. Nah, kenapa tanaman ini bisa tumbuh menjadi individu baru? Karena punya sifat
totipotensi, yaitu bisa mengembangkan potensi dasarnya secara total menjadi individu baru. Nah, ini pembeda dari sel hewan. Jadi sel tubuh ya itu dapat menghasilkan tanaman utuh yang C ini yang disebut sebagai sifat totipotensi. Kalau gen tumbuhan tidak memiliki intron, salah ya. Jadi punya ekson dan intron. Vektor digunakan mentransfer DNA rekombinan lebih banyak tersedia pada tumbuhan, tidak. Malah yang sering dipakai adalah plasmid bakteri Agrobacterium. Gen diinsersikan ke dalam tanaman melalui mikroinjeksi, salah. Biasanya mikroinjeksi ini yang sel hewan karena tidak memiliki dinding sel ya. Sel tumbuhan memiliki nukleus lebih besar, salah ya. Nah, ini sahabat cerdas ya. Contohnya ini kita ambil bakteri Agrobacterium tumefaciens ya. Nah, kemudian diambil plasmid sebagai vektor, ditransformasikan ke dalam sel tanaman. Nah, kemudian tumbuh sel tumor. Jaringan tumor ini kita kembangbiakan ya. Nah, kita kembangbiakan melalui teknik kultur jaringan. Nah, tumbuh menjadi individu baru, plantlet. Nah, menjadi tanaman transgenik. Kita lanjutkan nomor 20. Hipotalamus merupakan bagian dari apa? Nah, kita lihat gambar otak berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar bagian otak ya. Jadi ada otak besar namanya cerebrum, kemudian otak kecil, ini adalah cerebellum ya, kemudian ada batang otak, dan ada mesencephalon tengah. Nah, otak depan itu disebut diencephalon. Ada talamus, ada hipotalamus, dan kelenjar pituitari. Nah, berarti hipotalamus ini ada di bagian diencephalon atau bagian otak depan. Jadi nomor 20 jawabannya adalah A, sahabat cerdas ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. Pernyataan tentang karakteristik hubungan predator mangsa berikut ini adalah benar kecuali ya. Kita lihat gambar grafik berikut ini. Nah, ini adalah konsep hubungan antara predator pemangsa sama prey, yaitu mangsa. Nah, hubungannya itu disebut predasi atau pemangsaan ya. Nah, contohnya kita tulis ya. Jadi kalau mangsanya tinggi ya, awalnya ini juga predatornya ini rendah. Kemudian naik seiring dengan mangsanya naik, predatornya juga akan naik pelan-pelan. Nah, kemudian saat pemangsanya naik, maka mangsanya akan turun. Mangsanya turun, predatornya juga akan turun. Predator turun, kemudian mangsanya naik lagi, begitu seterusnya. Nah, kita lihat ya jawabannya. Kenaikan populasi mangsa sering diikuti oleh peningkatan populasi pemangsa. Jadi kenaikan mangsa diikuti oleh peningkatan populasi pemangsa, ini benar. Ini yang kecuali, berarti yang salah ya. Kenaikan populasi pemangsa, diikuti oleh penurunan populasi mangsa. Jadi ini naik, ini bisa turun, betul. Ini naik, ini malah turun. Ini bisa juga. Kamuflase adalah adaptasi untuk melindungi mangsa. Jadi mangsa itu bisa berkamuflase sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan dan tidak nampak oleh pemangsa. Contohnya seperti belalang daun ya, yang bentuknya seperti daun agar berkamuflase tidak dimangsa oleh predatornya. Kemudian yang D, produksi sejumlah besar keturunan dalam waktu sangat singkat memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Jadi kalau jumlah besar keturunannya itu dalam waktu singkat itu bisa memastikan dia bisa terus melakukan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Betul ya, karena dia berkembang biak kemudian bisa survive. Betul juga. Populasi pemangsa paling sering menghilangkan populasi mangsa. Jadi bukan yang menghilangkan, kalau menghilangkan mangsa nanti pemangsanya jadi nggak dapat makanan. Jadi ini salah nih, yang salah yang E. Oke, 21E, kita lanjutkan nomor 22. Enzim yang tidak terlibat dalam proses
DNA replikasi. Jadi sahabat cerdas ya, DNA itu mampu mengganda, yaitu membuat salinan baru. Jadi ini contohnya DNA double helix gini ya. Nah ini kemudian pisah. Nah nanti akan membentuk salinan DNA baru. Teori replikasi yang paling dikenal adalah semi-konservatif ya. Nah kita lihat gambar replikasi DNA berikut ini. Nah DNA itu pitanya adalah double helix ya. Berarti ada enzim untuk membuka pilihan yang disebut sebagai helikase. Nah ini adalah enzim helikase untuk membuka pilihan dari double helix. Kemudian yang kedua untuk menyambung DNA itu pakai namanya DNA ligase. Nah ini juga ya boleh. Yang ketiga adalah DNA polimerase, yaitu untuk membuat salinan DNA baru. Nah ini juga boleh. Kemudian ini ada namanya teks polimerase ya. Nah berarti yang tidak ada adalah yang D-transkriptase. Transkriptase ini adalah RNA membuat DNA, yaitu pada kelompok virus. Contohnya retrovirus. Nah ini proses transkriptase balik menggunakan enzim transkriptase. Oke ya, nomor 22D. Kita lanjutkan nomor 23. Tingginya kadar NADH yang dihasilkan melalui siklus Krebs dapat memicu umpan balik negatif berupa apa? Jadi sahabat cerdas ya, dalam proses respirasi aerob kan ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, yang akan kita bahas di tahap ini ya, sahabat cerdas ya. Jadi ada substrat yaitu asam pirufat ya. Kemudian akan dipecah menjadi asetil-CoA. Ini dikenal namanya dekarboksilasi asam pirufat ya. Dekarboksilasi oksidatif. Kemudian asetil-CoA itu akan muter panjang. Nah, tahapannya disebut siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dan terakhir nanti ada tahap keempat, transfer elektron. Nah, di sini kita lihat ya, tingginya kadar NADH yang dihasilkan di siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu menghasilkan 6 NADH. Nah, sekarang kita lihat option jawabannya langsung ya, sahabat cerdas ya. Adanya NADH itu memicu umpan balik apa? Inaktivasi protein transport pirufat. Jadi pada saat proses masuknya asetil-CoA ya ke siklus Krebs dan transfer elektron ini terjadi di dalam mitokondria. Nah sementara asam pirufat ini masih di dalam sitoplasma, sehingga asam pirufat itu harus dipindah ke dalam mitokondria itu menggunakan protein transport pirufat. Nah ini justru kalau akan terjadi proses siklus Krebs itu bukan inaktif, malah justru aktif. Ini berarti salah. Nah yang kedua adalah pada saat penurunan aktivitas NADH dehidrogenase, ini salah. Justru NADH dehidrogenase itu adalah enzim untuk membentuk NADH. Ya harusnya tidak turun tapi naik. Yang C, penurunan aktivitas protein ATP sintase. Jadi sahabat cerdas, NADH ini ditransfer elektron akan diubah menjadi ATP. Ada proses fosforilasi oksidatif ya. Jadi ADP ditambah P itu menjadi ATP. Nah, inilah gambar proses transfer elektron. Jadi pada saat membentuk ATP ya itu butuh protein ATP sintase. Jadi justru dia akan bukan turun, melainkan justru terjadi kenaikan. Berarti ini juga salah. Nah, kemudian terjadi penurunan jumlah ADP dalam sel. Ini justru yang benar. Jadi ADP-nya ini turun karena ketemu fosfat akan menjadi ATP. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian ada inhibisi enzim pirufat dekarboksilase. Ini tadi salah ya, harusnya bukan inhibisi. Inhibisi itu dihambat karena enzim pirufat dekarboksilase ini akan memecah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini sebagai bahan untuk siklus Krebs, bukan dihambat, justru diaktifkan. Ini salah.
Oke ya, nomor 23 jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 24. Hewan mamalia yang tidak termasuk Eutaria adalah, jadi Eutaria itu mamalia yang berplasenta, sahabat cerdas. Di antara hewan ini yang tidak berplasenta adalah kanguru. Jadi kanguru itu masuk kelompok marsupial atau hewan berkantung. Nah, ada 3 kelompok hewan mamalia, yaitu yang pertama Monotremata, juga disebut Prototheria. Ini mamalia yang bertelur seperti Echidna. Yang kedua adalah Marsupialia, yaitu mamalia berkantung. Nah, disebut juga Metatheria. Contohnya seperti kanguru, wallaby, koala, ya, oposum. Nah, kemudian yang terakhir adalah Eutaria, yaitu mamalia yang berplasenta seperti anjing, tikus, kerbau, orangutan, itu termasuk Eutaria. Oke, 24C. Kita lanjutkan 25. Operon TRP merupakan operon inducible. Sebab asam amino triptopan yang dihasilkan berfungsi untuk menginduksi aktivitas transkripsi gen pengkode enzim pensintesis triptopan. Jadi sahabat cerdas, apa yang disebut sebagai operon, gambarnya bisa kita lihat. Nah, inilah yang dikenal sebagai operon. Jadi operon ini merupakan unit fungsional yang mengatur ekspresi gen. Jadi ini mengatur ekspresi gen. Nah, biasanya terletak pada sekuens DNA di bagian promoter. Nah, ada 2 jenis operon, sahabat cerdas ya. Nah, yang pertama ada operon inducible. Nah, yang kedua ada repressible. Bedanya apa? Ini berasal dari kata inducible, itu diinduksi, berarti operon yang distimulasi maka akan bisa membentuk asam amino yang diinginkan. Kalau repressible ini malah justru akan direpresikan. Berarti akan dihambat pembentukannya atau terjadi inhibisi. Contohnya gambar sebagai berikut. Nah, ini sahabat cerdas ya. Jadi operon inducible yang bisa diinduksi atau distimulasi sehingga dia akan aktif. Contohnya adalah operon laktosa. Ya, laktosa itu yang inducible. Sementara operon triptopan itu jenisnya adalah repressible. Dia justru terhambat, ya. Nah, seperti itu. Berarti ini pernyataan ini salah. Karena triptopan jenisnya bukan inducible, melainkan repressible. Yang kedua, asam amino triptopan yang dihasilkan berfungsi untuk menginduksi aktivitas transkripsi gen pengkode sintesis triptopan. Ini juga salah. Ya, harusnya triptopan itu bukan menginduksi, tapi merepresi. Oke, salah-salah, jawabannya E 25, kita lanjutkan 26. Sebagian besar CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3-. Jadi sahabat cerdas, CO2 itu bisa berikatan dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Nah, CO2 juga bisa bertemu dengan air membentuk asam bikarbonat, tapi dalam pertukaran klorida dia akan lepas. Berarti H2CO3 akan menjadi H+ plus HCO3-. Nah, sekaligus CO2 juga bisa larut di dalam plasma. Nah, paling banyak sampai 70% itu diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, berarti pernyataan ini benar sampai 70%. Sebagian besar ya. Kemampuan hemoglobin mengikat CO2 lebih lemah jika dibandingkan dengan oksigen. Jadi hemoglobin itu bisa mengikat 3 gas. Yang pertama oksigen, yang kedua CO2, yang ketiga karbon monoksida. Nah, nanti ini membentuk oksihemoglobin, ini membentuk karboksihemoglobin, nah ini membentuk karbominohemoglobin. Nah, pada saat mengikat oksigen dan CO2 ini sama. Yang berbeda itu kalau mengikat CO, ini memiliki daya ikat yang lebih tinggi. Afinitasnya bisa sampai 200 kali lipat dibanding oksigen. Jadi pernyataan kedua salah, benar salah jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 27. Tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui sistem akar, sedangkan karbon dioksida dari lingkungan. Jadi sahabat cerdas ya, ini ada akar, ini ada batang, nah ini daun. Nah, contohnya dia menyerap unsur hara
Ya, unsur-unsur hara itu memang dari akar atau yang disebut sebagai mineral. Nah, mineral itu bukan termasuk nutrisi organik, melainkan nutrisi anorganik. Contohnya ya, seperti fosfor itu diserap dalam bentuk fosfat, sulfur diserap dalam bentuk sulfat, nitrogen diserap dalam bentuk nitrat. Ini adalah unsur-unsur hara. Berarti ini salah, bukan unsur organik tapi unsur anorganik. Nah, air bener nih ya, selain unsur hara juga air. Nah, sedangkan CO2 ini diambil dari daun. Nah, jadi pernyataan pertama ini salah, kesalahannya di organik. Yang kedua, kombinasi senyawa organik bersama dengan air, karbon dioksida dan sinar matahari menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Jadi senyawa organik contohnya ada glukosa, ini organik ya. Ini harusnya ketemu dengan oksigen, keluar CO2 plus H2O plus energi. Nah, berarti di sini kurang yang namanya oksigennya nggak ada. Nah, kalau senyawa organik bersama air dan karbon dioksida, nanti ada CO2, ini ada, kemudian ada air. Nah, kena sinar matahari, nanti ditangkap oleh klorofil dalam proses fotosintesis, nanti membentuk zat organik, glukosa, nah dan oksigen, tapi tidak menghasilkan energi. Ya, jadi di sini harusnya kombinasi senyawa anorganik, organik, ada oksigen, nah itu bisa menjadi energi. Jadi energi itu malah didapat melalui peristiwa respirasi. Di sini tidak menggambarkan oksigen. Begitu ya, sahabat cerdas ya. Jadi pernyataan kedua juga salah. Kesalahannya adalah tidak melibatkan oksigen. Harusnya kalau senyawa organik itu ada oksigen untuk jadi energi melalui peristiwa respirasi. Kalau fotosintesis ini hanya untuk membuat makanan, tidak menghasilkan energi. Oke, salah-salah jawabannya E. Kita lanjutkan nomor 28. Setiap sel membelah secara meiosis dapat menghasilkan, jadi dalam gametogenesis ya, baik sperma maupun ovum, itu hasilnya ada 4 sel, sahabat cerdas ya. Ini di meiosis 1, ini di meiosis 2. Kalau seandainya di sini ada sel induk yang namanya oogonium ya, nanti akan membelah dulu menjadi oosit primer, terus oosit sekunder, ootit, kemudian menjadi ovum. Nah, jadi ovum yang ada itu hanya satu, nanti 3 ini akan menjadi badan kutub atau yang disebut polosit. Jadi di sini ini tidak menghasilkan ovum yang berjumlah 4 ya, tapi 1 gitu. Kemudian pada saat pembentukan sperma ini sama, meiosis 1, meiosis 2, cuman ada 4 sperma yang hidup semua. Jadi meiosis itu menghasilkan 2 telur salah, 2 sperma salah. Ini juga salah, harusnya ini. Nah, harusnya ini 1 telur dan 4 sperma. Tetapi kalau ini dianggap 3-nya bukan bagian telur ya, ini nggak ada jawaban yang lain ya. Jadi jawabannya adalah D. Ini sebenarnya soalnya kurang tepat gitu. Kita lanjutkan nomor 29. Manakah pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut ya? Awalnya spora tumbuh menjadi protonema, nanti menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, ini N haploid, ini N, ini N. Nah, tumbuhan lumut ini nanti kalau terjadi perkawinan itu menghasilkan badan jantan anteridium, ini menghasilkan sperma, dan archegonium ini menghasilkan ovum. Nah, inilah yang disebut sebagai fase penghasil kelamin atau gametofit. Jadi, kalau ditanya gametofit haploid, ini benar. Ini yang ditanya yang bukan. Ya, berarti yang salah. Di archegonium itu, kalau digambar itu ya, archegonium, ini kan di sini ada telur nih. Nah, telur itu bisa merangsang, ada zat namanya atraktan untuk menarik sperma itu datang, ya, bisa bergerak, namanya spermatozoid. Dari anteridium bisa menuju ke archegonium. Ini juga benar, gitu. Nah, setelah terjadi fertilisasi nanti, ini akan menjadi badan sporogonium. Nah, ini nanti merupakan fase sporofit ya, 2N gitu. Nah, jadi sporofit itu 2N, tapi menghasilkan spora diploid salah, sporanya adalah haploid. Ini yang salah. Nah, sigot ini setelah fertilisasi ya, jadi ada spermatozoid tadi, nanti membuai ovum, nah nanti jadi sigot di sini.
Jadi sigotnya itu berkembang di dalam arkegonim ini benar. Berarti yang bukan, berarti yang salah ini hanya 3 saja sahabat cerdas ya. Yang lainnya benar. Harusnya 3 ini di nomor 4 bisa jawabannya D. Oke ya, nomor 29 tidak ada jawabannya ya. Kita lanjutkan nomor 30 terakhir ya. Keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah, jadi secara sederhana sahabat cerdas, batang dikotil itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini jaringan pengangkut ya. Ini ada floem, di sini silam, nah di sini ada kambium, di dalam ada empulur. Jadi sekilas A-nya ini adalah floem. B-nya ini jaringan pengangkut, berarti ada silam dan floem. C-nya ini empulur dan D-nya ini adalah silam. Nah, seperti ini sahabat cerdas ya. Jadi kalau B ini ikatan pembuluh benar, C ini empulur benar, D ini floem, salah, harusnya ini silem. Nah, A ini harusnya floem. Cuman di bagian floem ini juga ada jaringan sklerenkim. Nah, ini sahabat cerdas ya. Jadi di sekitar floem ini ada sklerenkimnya. Ini yang benar ya 1, 2 saja. Ya. Ini juga tidak ada jawabannya. Kurang tepat soalnya ya. Oke, begitu sahabat cerdas pembahasan SIMAK UI tahun 2019. Tetap semangat. Semoga sukses SIMAK UI. Kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.